Halo, kita ketemu lagi di live chat hari ini. Hari ini nggak sendirian, bakalan ditemenin sama perwakilan dari IDX. Kalau gitu kita sambil tunggu-tunggu ya. Halo, apa kabar? Ini marketnya lagi jalan. Kita mau ngobrolin hari ini ya. Kita kalau diingat-ingat sebenarnya ini tanggal 13, besok tanggal 14 loh Februari. Kita memperingati Valentine. Untuk itu hari ini live chatnya itu berbau-bau Valentine nih. Dan kali ini tentunya seperti biasa ya, saya nggak sendiri. Akan ditemenin sama Mas Marco ya dari IDX. Nah nanti akan bergabung bersama kita. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, ini nampaknya udah join ya. Kita aja. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain terseputar tentang hal-hal yang mau kita bahas hari ini, boleh banget untuk tanyanya di kolom Q&A ya. Nanti kalau waktu yang memungkinkan, pasti akan diusahakan untuk dijawab. Oke, sebentar ya. Oke, oke. Nah, Halo, halo Mas Marco. hai, apa kabar? Baik, Mas Marco sehat? Sehat-sehat dong. Gimana? Gitu. Udah jam makan siang belum? Belum ya? Dikit lagi nih. Dikit lagi, dikit lagi. Iya, Hai, dikit lagi. teman-teman apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya? Iya, semoga sehat-sehat. Halo semua, kita ketemu lagi ya di live chat hari ini, CGSI bareng dengan Indonesian Stock Exchange. Nah, hari ini nih, Mas Marco, ini Hmm. spesial banget. Ini tanggal 13, Aduh, besok Valentine's Day nih. wow. Emang besok ada Udah apa? Kalau kalau tanggal Iya, apa? 13, berarti besok 14 ada apa kalau tanggal 14? iya, ada Valentine. Wah, ada Valentinean. Nah, ini Ya, gimana? berhubung di ini tuh ada Valentine ya. Hmm. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngobrolin itu nih. Nah, Oke. biasanya nih kalau anak muda zaman sekarang suka banget namanya ngerayain yang namanya Valentine. Setuju nggak Mas kalau misalkan yang namanya cinta itu butuh komitmen? Oh iya, iya, iya. Ya, itu kan Nah, masing-masing orang punya ini ya, punya persepsi masing-masing. Tapi most of all, ya, butuh komitmen, apalagi bicara investasi kan gitu. ya betul. Apalagi kalau investasi ya. Kalau masa depan itu kita butuh investasi. Hmm. Ya, Setuju betul. banget, Nah, setuju banget. hari ini itu yang jadi tema kita. Nah, tentunya untuk teman-teman yang baru join, halo, welcome to live chat ya untuk hari ini. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng. Nah, tentunya nggak udah pasti ya kita hari ini mau ngomongin tentang investasi ya Mas Marco ya. Banyak Ya, banget nih kalau untuk kita merayakan Valentine misalkan. Biasanya kan cuma kasih coklat ya, kasih bunga dan lain-lain. Makan malam nih. Mungkin lebih unik banget kalau misalkan kita bisa ngadain itu saham. Kita kasih wah, portofolio investasi gitu. Jauh lebih ya, ya, apa ya, bernilai ya secara betul, betul. materi yang emang uang sama mungkin tujuan jangka panjangnya ya. Menarik nggak tuh Mas? Oh iya tentu, zaman sekarang itu memang sudah berbagai, sudah mulai beragam. Kalau kita berbicara gaya anak muda sekarang ya, berbicara investasi udah jauh lebih advance dalam arti pilihannya ya, Hmm. Sharon. Karena kalau zaman dulu ya, karena informasi yang terbatas, sehingga orang mungkin hanya sedikit tahu tentang produk-produk investasi. Tapi kalau zaman sekarang sangat-sangat gampang sekali untuk anak muda, bahkan sampai anak level SMA juga, mereka sudah dengan mudah mendapatkan akses ke dalam pasar modal, khususnya saham gitu. Saya pernah eh, dalam beberapa kesempatan, kalau saya ke kantor gitu, pas lagi naik MRT gitu ya, beberapa anak-anak sekolah tuh di kejauhan tuh saya dengar percakapan mereka tuh, mereka udah ngomongin soal saham. Nah ini sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan zaman saya SMA dulu, tahun-tahun 2000 awal ya. Itu benar-benar ya, pembahasannya pasti berbeda. Nah inilah yang
menurut saya teman-teman muda sekarang juga harus mengambil keuntungan dari situasi sekarang. Karena informasi yang gampang didapatkan, kita juga dekat dengan dunia gadget yang bisa dikatakan sudah tidak bisa terpisahkan lagi dengan dunia investasi, khususnya di pasar modal. Jadi itu dimanfaatin. Jadi kalau sekarang ada orang yang bikin hadiah nih buat Valentine gitu ya, mau dikasih berupa ya, saham atau investasi keuangan digital lainnya, itu tentu menjadi pilihan yang menarik juga gitu. 2-3 tahun atau mungkin 5 tahun terakhir kita juga sering dengar ya ada orang yang komitmen untuk merit begitu, lalu mereka memberikan apa namanya, maharnya itu bukan lagi berupa emas gitu, tapi maharnya menggunakan surat berharga, yaitu saham atau reksadana atau obligasi. Jadi of course itu bisa menjadi satu pilihan gitu. Betul, betul. Investasi tuh Mm-mm. sekarang mungkin semakin majunya ini juga kali ya, media sosial udah makin marak. Jadi komunikasi, informasi itu akan jadi jauh lebih berkembang sih, terutama tentang hal-hal yang edukasi gitu ya. Ya, ya, tentu, tentu. Nah, Mas, untuk investasi nih, Mm. masyarakat Indonesia itu suka banget menabung. Dari kecil udah Oh, ditanamkan kan, dan itu pangkal mm. kaya. Dan menurutku itu sangat masih betul sih sampai sekarang. Tapi mungkin nggak cukup berhenti di situ tuh. Karena kayaknya Mm. harus melangkah satu lagi nih. Karena kayak menabung aja tuh nggak cukup. Kayak perlu diinvestasiin lagi deh. Kalau menurut Mas tuh gimana? Eh, menurut saya saat ini ya, khususnya buat generasi muda, investasi itu akan jauh lebih bermanfaat dari sekedar hanya menabung gitu. Karena ada beberapa pertimbangan. Maksudnya begini, kalau Anda menabung, menabung itu ada istilah cash is king. Ya kan, kadang-kadang kalau kita pergi kemana, kalau kita punya cash itu kan rasa itu tenang gitu, nyaman gitu. In case kenapa-kenapa, kita harus keluarin duit, duitnya ada gitu. Ya, tapi kalau berbicara menabung, itu mungkin memang lebih untuk mempersiapkan dana darurat ya sekarang ya. Sekarang itu Ya, menabung tuh lebih difokuskan untuk itu. Jadi ketika kita butuh dana darurat, uang itu ada. Dimana dana darurat itu kan memang umumnya peruntukan untuk 3 sampai 6 bulan. Nah, selanjutnya dengan adanya dana darurat itu bisa membuat kita lebih ready untuk tadi misalnya sifat-sifat yang kebutuhan mendesak gitu ya. Contoh, saya sering bikin analogi. Kalau seseorang naik ke kantor gitu atau pergi ke suatu tempat naik motor setiap hari, ya, apakah dia setiap hari memiliki anggaran untuk ganti ban karena bannya bocor? Bocor, kalau bocor mungkin bisa tambal, tapi gimana kalau bannya pecah? Ya mau nggak mau kan supaya motor bisa jalan dia harus ganti ban itu. Tapi kan tidak semua orang punya cadangan atau punya spare dana untuk mengganti ban setiap hari. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi dari dana darurat. Ya, dan selain itu, kalau dana darurat itu umumnya disimpannya kan dia di rekening bank. Nah, itu bisa dibilang secara liquid gampang. Anytime mau ditarik ya tinggal ditarik gitu. Nah, itu dari sisi dana darurat. Kedua, investment. Nah, investasi kan sekarang tujuannya lebih untuk jangka panjang. Kalau tadi dana darurat lebih jangka pendek, ini buat jangka panjangnya. Kalau investasi, ya kita berbicara dampak jangka panjang tuh apa sih yang menjadi musuh? Namanya adalah inflasi. Ya, inflasi saya yakin teman-teman juga pasti sering dengar lah gitu ya. Bagaimana suatu barang yang dulu harganya sekian, sekarang harganya udah sekian gitu. Atau mungkin satu uang uang kita di dompet 100.000 rupiah. Zaman dulu saya bisa beli dua kantong belanja. Sekarang kalau saya pergi ke supermarket mungkin cuma satu kresek kecil misalnya. Nah itu hal-hal yang kita sometimes tidak kita mengabaikan. Hal-hal yang terkadang kita suka tidak memberikan perhatian khusus sehingga toto kok toto udah naik ya, kok udah naik ya gitu. Teman-teman pasti lihat ya, sekarang pasti sering lihat ada barang-barang, terutama barang-barang konsumsi misalnya. Ya, produk yang setiap hari kita gunakan, kita makan, konsumsi sering. Ada barang-barang yang dulunya harganya sekian, sekarang harganya udah berkali-kali lipat, bahkan hampir ribuan persen kenaikannya. Tapi ya, masih sering dipakai sama orang, masih sering dicari sama orang. Ya kenapa? Ya padahal harganya udah naik loh gitu. Kalau dipikir-pikir, masa sih kenapa harganya nggak kayak dulu aja? Ini udah naik ribuan persen, tapi kenapa orang masih beli? Kembali, karena ada demand-nya. Nah, konsep bisnis kan selama ada demand, maka ada supply berjalan gitu. Jadi teman-teman bukannya tidak boleh menabung, boleh. Karena zaman dulu tadi saya bilang kan, kita dari kecil ditanamkan nih, ayo rajin nabung pangkal kaya. Tapi sekarang lihat dengan kebutuhannya itu berevolusi juga
Kita berpikir bahwa nabung iya, tapi lebih untuk dana darurat, untuk menambah wealth kita, menambah aset kita, kekayaan kita bisa lakukan dengan cara kita berinvestasi. Gitu. Hmm. Jadi itulah perbedaan konsep antara investment atau menabung, gitu Sharon. Iya, iya, iya. Iya, itu menarik. Aku juga setuju. Tadi memang bener sih. Tadi nggak disinggung juga di awal sih dana darurat ya. Jadi emang penting banget sih untuk nyiapin itu. Karena kalau misalkan kita jaga-jaga ada worst case gitu ya Ah, terjadi, tiba-tiba kita nggak perlu siapa mikir yang kan mau? nanti gimana, gitu. Tapi emang udah ada cadangannya sendiri. Itu akan jadi jauh bikin mental kita lebih tenang juga ya Mas ya. Ya. Hmm. Iya, oke. Kalau kita ngomongin tentang investasi, orang-orang udah mulai lebih aware ya, apalagi semenjak tahun 2020 ya tentang investasi. Tapi investasi itu bukannya untuk orang yang udah lebih paham finance ya, Mas. Kalau untuk Wah. orang yang nggak paham finance itu gimana? Ya. Nah, Sharon, sebagai informasi, kita sejak tahun 2014 kita ada campaign yang bursa lakukan. Dulu dengan namanya Yuk Nabung Saham, lalu 2018 masuk dengan namanya Paham Punya Pantau, sekarang dengan Aku Investor Saham. Evolution pergerakan dari setiap campaign itu bukan tanpa maksud. Dimana zaman dulu ketika orang itu sulit untuk menjadi seorang investor, bahkan kata seorang investasi saham aja adalah suatu suatu level yang kayaknya waduh boro-boro nih orang sampai di level itu. Tapi pada kenyataannya realitanya adalah banyak investor-investor baru di Indonesia yang tadinya berpikir dia tidak layak, tidak mampu, kita layakkan. Karena apa? Namanya kesejahteraan kan adalah hak segala orang gitu ya. Bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan sejahtera. Caranya bagaimana? Ya salah satunya kita lakukan edukasi. Kita mengedukasi mereka melalui kantor perwakilan, kita Bursa punya 29 kantor perwakilan, termasuk di Jakarta 30, dan itu bisa memberikan manfaat yang besar ketika masyarakat yang selama ini mungkin, maaf ya, biasanya terpinggirkan, dianggap kategori yang boro-boro investasi gitu ya, tapi mereka harus diajarkan. Karena apa? Semua itu bisa dipelajari. Memang kalau buat teman-teman yang mungkin backgroundnya ekonomik akan jauh lebih cepat memahami ya. Karena kita bidangnya ekonomi, ya bicara investasi kan nggak jauh-jauh dari analisa, fundamental berbicara beberapa rasio-rasio keuangan, itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Karena memang backgroundnya ekonomik. Tapi di luar sana, ya kan, banyak juga investor yang bukan dengan background ekonomik. Lantas apa mereka nggak boleh menjadi investor? Boleh juga dong tentunya gitu ya. Jadi pemahamannya adalah diawali dengan bagaimana kita untuk memahami konsep uang dulu nih. Pemahaman kita dulu nih. Karena gini, kadang-kadang orang memahami uang itu juga dengan konsep yang gini. Ini perlu atau saya butuh. Saya ingin atau saya butuh. Maksud saya itu. Kalau ingin berarti kan ya, ingin kan sekedar hasrat gitu ya. Bisa dilakukan, bisa enggak. Gitu. Tapi kalau kita bicara butuh ya mau nggak mau, setiap hari butuh makan nggak butuh, kalau nggak makan kacau nanti masuk rumah sakit. Tapi kalau keinginan, hari ini kayaknya gue pengen nonton deh, itu keinginan atau kebutuhan. Nah itu yang harus dipahami dulu dan mencoba untuk memahami arti kata cukup gitu ya. Kadang-kadang gini, kita punya pendapatan nih sekarang, wah kita kerja bagus nanti naik gaji, semakin naik gaji ntar pengeluarannya makin gede lagi. Nah itu hal-hal yang harusnya bagi saya itu harus didasari dulu gitu. Jadi ketika orang sudah memiliki konsep seperti itu, maka untuk dia maju menjadi seorang investor, masuk ke dalam dunia investasi, itu akan lebih mudah menjalankannya. Jadi, kalau dibilang investasi perlu ilmu nggak? Perlu. Perlu ilmu. Tetapi bukan berarti kita harus yang expert banget, harus bidangnya harus sesuai itu. Di Jawa sana ada petani dengan gaji 3 juta rupiah setiap bulan, suami istri mereka bisa pergi sampai naik haji kok. Tapi ada juga tokoh-tokoh tertentu, tokoh masyarakat atau mungkin dikenal sama banyak masyarakat, ya, yang pendapatannya mungkin puluhan ratusan juta, utangnya sampai miliaran, ada juga. Jadi bagaimana mereka mengatur itu yang menjadi hal yang berbeda. Jadi Iya, teman-teman sedikit motivasi ketika Anda merasa aduh kayaknya saya nggak layak di investasi, Anda lihat dulu, belum tentu seperti itu gitu. Yang penting kalau kita mau belajar, nah itulah kuncinya. Jadi kalau Anda merasa memang, oh saya bukan background ekonomik, tapi kalau Anda punya keinginan buat investasi, ayo. Di luar sana, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi. Supaya investor yang baru-baru ini, jangan hanya sekedar investor jadi-jadian.
Dalam arti investor yang cuma sekedar ikut tren. Wah, temen saya investasi, wah komunitas saya pada beli saham, lalu dia jadi ikut-ikutan. Makanya kita sebut dengan FOMO itu kan, fear of Iya. missing out. Takutnya kalau gue nggak jadi investor, gue nggak diterima di komunitas A. Takutnya kalau gue nggak ngomongin soal saham, gue dianggap cupu segala macam. Nah itu menjadi tekanan tuh, ya. Tapi satu sisi dia melupakan bahwa menjadi investor bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Makanya banyak komentar gitu kan, wah ini kenapa IHSG begini, kenapa pasar modal lagi begini, begini, begini. Ya karena maaf kata ketidakpahaman itu. Makanya kita mengajak teman-teman, ayo khususnya bagi investor yang baru, yang masih muda ya, cobalah untuk ikut kelas-kelas yang sedang kita provide. Itu gratis loh, kita dengan CGS sering bikin edukasi bareng. Iya, betul. Karena apa? Supaya teman-teman mengerti, oh begini strateginya, oh ini loh pemahamannya. Gitu kan? Selama 2020 era pandemik sampai 2023, 2024, kita menambah hampir 4 juta investor baru. Sekarang sampai 2024 berarti udah bertambah berapa lagi tuh? Mungkin udah sekitar nambahnya udah 7 jutaan investor baru. Sekarang angka kita investor saham itu udah di angka 7 juta investor lebih. Artinya, ini investor-investor yang memang lahir di era-era pasca pandemic. Tapi seberapa banyak dari investor ini yang memang memahami konsep-konsep dasar investasi. Nah, itu yang menjadi PR. Gitu. Jadi, teman-teman jangan khawatir kalau memang Anda merasa, oh iya nih, saya kategori, katanya investor era corona, itu jangan kecil hati. Teman-teman tetap punya akses kok untuk belajar lebih jauh, lebih memahami, oh begini cara saya untuk memahami konsep dasar investasi, khususnya di pasar modal. Ya, cari di IG, cari di YouTube, banyak edukasi-edukasi gratis sekarang. Gitu kan, mau ikut kelas dimanapun ada. Teman-teman yang di daerah juga jangan khawatir. Kantor perwakilan di daerah itu setiap minggunya tuh ada kegiatan-kegiatan edukasi namanya sekolah pasar modal. Ikut aja, gratis kok nggak bayar. Gitu. Oh, Tapi gratis. teman-teman harus juga komitmen, dalam arti komitmennya, udah belajar, ayo berani untuk memulai investasi. Karena sekarang gampang, Sharon, 100.000 rupiah udah jadi investor, ya Benar-benar. kan? Artinya semudah itu orang untuk menjadi investor sekarang. Tapi PR-nya setelah jadi investor apa? Ya harus mau belajar lagi, Iya. ya harus lebih memahami lagi. Jangan sekedar udah gue jadi investor, gue ada uangnya, ntar teman ikut beli apa sih ikutan beli, ya nggak begitu. Karena apa? Ya setiap orang punya profil berbeda. Nanti kita bahas lebih lanjut. Iya. Betul, betul, setuju. Dan menurut saya ya, Mas, itu sebenarnya investasi itu, kalau menurut saya nih berdasarkan pengalaman ya, investasi itu adalah satu step awal yang bikin saya lebih, apa ya, tahu cara manage uang sendiri sebenarnya. Jadi awalnya mungkin lebih ke arah mau investasi apa, cuma lama-lama pas sudah mulai timbul invest, jadi kepikirannya adalah, oh berarti harus sisihin tabungan nih, yang mana yang buat dana darurat, yang mana yang buat Ah, ini, iya ya, kan? Jadi bisa apa setuju. ya, lebih jauh. Tapi mungkin kalau kita ngomongin tentang investasi, itu pasti tergantung sama profil resikonya kan ya Mas ya. Ah, pasti, pasti Sharon. Makin paham orang biasanya profil resikonya makin tinggi. Nah Mhm. kalau menurut Mas gimana nih? Saya mau tanya dong, Sharon. Kalau Sharon kehilangan 50.000 rupiah, pusing nggak? Enggak, belum. 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 100.000, Belum. 250.000, Oke udah mulai, ya kok hilang gitu. gitu ya. Nah, Ya. tapi kan saya pernah dalam konteks tertentu lagi edukasi, saya tanya, siapa nih 50.000, 100.000, 250.000? Ada yang sampai angka 1 juta pun ada yang diem aja. Wow. Itu anak muda. Saya bertanya tuh di suatu kampus gitu. Saya tanya lagi, jadi kamu berapa nih? Saya dari tadi notice nih, kamu dari tadi diem aja, nggak bergeming. Yang Iya. lain udah mulai gelisah, dia cuma diem aja. Dia bilang, saya kalau hilang 5 juta, saya baru pusing. Baru Oh. kepikiran gitu, baru baru Hmm. agak-agak keringetan lah dia bilang gitu. Tapi di balik itu ada juga, Pak, jangankan 50.000 Pak, hilang 20.000 aja saya udah stres Pak gitu. Lumayan Pak, 20.000 buat buat seminggu lah gitu. Nah, artinya Anda punya profil yang berbeda-beda nih. Betul. Dalam pergaulan teman-teman, dalam komunitas teman-teman juga punya profil yang berbeda-beda. Artinya, dalam dunia investasi, Anda tidak harus sama dengan teman Anda yang lain. Mungkin dia profilnya A, ada profil B, that's fine. Ya. Ya, karena apa? Profil ini nantinya akan mengarahkan Anda mana instrumen yang akan terbaik untuk diri Anda. Ketika Anda profilnya A itu katakan ya, A itu konservatif, B itu medium, moderate, C itu adalah agresif. Kalau Anda kategorinya risikonya A, ya udah Anda silakan cari
produk investment yang kategori A, yaitu apa? Obligasi. Konservatif itu obligasi. Kalau ada moderate, Anda berarti pilihan instrumennya adalah ke reksadana saham, ya, atau reksadana campuran, itu adalah kategori yang B. Tapi kalau ada C, agresif, Anda masuk ke saham. Nah, teman-teman akan melihat seperti itu. Pertanyaannya, Mas, berarti kalau saya di kategori A, di konservatif, boleh nggak saya punya kategori C juga? Boleh, boleh banget. Sebaliknya, Anda yang di kategori C, boleh nggak punya kategori A yang di konservatif? Boleh. Prinsipnya semua instrumen itu Anda boleh miliki. Tapi, yang membedakan adalah porsinya, persentasenya itu lebih besar kemana. Iya. Gitu. Kalau Anda merasa porsi Anda di A, profil risiko Anda, toleransi risiko Anda di A, ya berarti semakin bergerak ke kiri, ke kanan jarumnya, semakin kecil persentasenya. Nah, kemarin itu syarat banyak kejadian tuh. Profilnya rendah, dalam arti profilnya A gitu, konservatif, tapi yang dia ambil instrumennya justru yang C. Jadi dana investmentnya itu, wah, 70%-nya masuknya di C. Jadi begitu yang C nggak perform atau kena hantam gara-gara corona, wah, akhirnya dia stres sendiri. Itu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia profilnya di C, tapi malah duitnya banyaknya taruhnya di A, dia beli obligasi. Akhirnya dia komen, aduh kok lama banget ya, gitu. Kok lama banget sih, kok geraknya kayak siput gitu. Nah, hal seperti itu bukan salah Anda, karena apa? Pemahaman Anda terhadap pembagian profil risiko itu dan matchingkan dengan instrumennya itu yang kurang tepat. Gitu. Jadi teman-teman membaca profil itu penting supaya ya kita kan juga berharap setiap tahun itu ekonomi membaik, investment portofolio juga membaik. Tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa ancaman itu selalu ada. Ya kayak sekarang ya kita nggak bisa tutup mata kan, lihat mau di luar negeri, mau di dalam negeri, ancaman itu ada, gangguan-gangguan itu ada. Ya kan? Nah, itulah yang akan bukan mengganggu ya, tapi lebih mempengaruhi terhadap iklim investasi kita. Gitu. Jadi teman-teman dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus dipelajari itu. Oh, kalau investment yang ini lagi turun, artinya investasi yang lain nih bisa lagi naik nih. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi bisa melakukan switching. Itulah fungsi yang namanya melakukan diversifikasi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, tapi seperti itu. Jadi memahami dulu profil risiko Anda. Selanjutnya Anda akan lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam memilih dan menentukan instrumen investasi yang terbaik bagi Anda. Gitu, Sharon. Iya, iya. Iya, saya setuju. Dan mungkin tambahan, Mas. Mungkin kayaknya untuk investor baru itu juga perlu pikirin mau berapa lama dia investasi. Karena kadang-kadang suka ini loh, mereka nggak tahu mau berapa lama, cuma mereka maunya cepet aja. Tapi kalau taruhnya di obligasi misalkan, wah berarti kan nggak match tuh. Jadi Ya, harus di awal-awal tuh kayaknya mereka harus pikirin juga ya, berapa lama nih mereka mau invest. Dan kalau oke. untuk invest di pasar modal, itu jangka panjang nggak sih, Mas? Atau nggak bisa jangka pendek nih? Ada kalau perbicara gini, kalau jangka pendek itu kan 1 tahun ke bawah, jangka menengah 1 tahun sampai 5 tahun, jangka panjang 5 tahun ke atas gitu ya. Mm-mm. Kalau kita berbicara di pasar modal, semua itu ada. Kalau Anda mau berbicara di bawah 1 tahun, jangka pendek ada. Orang yang trading saham jangka pendek juga ada. Oh Ya kan? ya. Orang mau trading saham jangka menengah juga ada. Jangka panjang juga ada. Nah, kembali nih, teman-teman, investment ini kan memang idealnya adalah jangka panjang. Walaupun tidak menutup kemungkinan jangka pendek juga bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ada tuh yang nama istilah trader. Mm-mm. Trader harian, scalper seperti itu. Itu memang ada. Ada orang yang trading for living, yang memang hidupnya dari trading. Tapi apa? Menuntut waktu lebih banyak. Makanya banyak Betul. orang yang trading for living itu dia memang sampai resign gitu ya dari kerjaan aslinya. Tapi dia fokus memang daily basis itu ngeliatin pergerakan saham. Nah itu kalau Anda pilih seperti itu silakan-silakan aja, itu hak Anda gitu. Tapi ada orang yang dia sambil bekerja juga, ya, dia karyawan tempat lain, dia ada waktu luang, dia mulai lihat gitu ya pergerakannya, investasinya, tapi ya bergeraknya 1 tahun sampai 5 tahun, dia menengah gitu. Tapi ada juga yang jangka panjang ya 5 tahun ke atas, dia pokoknya tahunya gue punya dana, gue analisa saham ini bagus buat jangka panjang. Tadi yang kata Sharon tadi, dianalisa dulu berapa lama tujuan investasinya, baru dia tetapkan dia beli. Nah, dia tinggal melakukan pembelian secara berkala, gitu ya. Nanti dia lihat tuh, tapi dia tidak pusing dengan pergerakan sesaat, gitu. Itu perbedaan antara investor versus trader. Iya. Ya, kalau trader tuh memang dia lihat daily basis, hour per hour, minute per minute, second per second. Tapi kalau yang namanya investor, dia lihatnya adalah long term investment.
gitu. Mm. Sekarang nih trader lagi ngeliat IHSG lagi wah naik turun seperti itu, dia nggak pusing. Karena apa? Jangka waktu saya kayak kamu bilang tadi kan siaran, saya punya target itu jangka panjang, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gitu. Kalau dari sisi itu awal saya udah komitmennya untuk jangka panjang, artinya ya Anda juga jangan terpengaruh dengan pergerakan sesaat. Terpengaruh dalam Iya. pergerakan sesaat artinya gini, oh lagi panik begini, Anda langsung ngambil actions. Itu hal yang harus dihindari. Tapi sebagai investor, namanya itu kan uang Anda ya. Anda juga perlu nih take a look lah. Kira-kira saham ini lagi turun nih. Kenapa? Walaupun tujuan Anda jangka panjang. Tapi nggak salah kan untuk kita menganalisa kenapa lagi turun ya, ada apa penyebabnya. Nah, ketika Anda menemukan jawabannya, kalau ternyata jawabannya itu adalah, oh, ini hanya faktor kepanikan, atau mungkin faktor memang situasi tertentu dari pihak eksternal, ya Anda harusnya merasa lebih aman. Lebih aman dalam arti tidak perlu khawatir berlebihan. Lain hal, kalau misalnya begitu Anda analisa, Anda mendapatkan fakta bahwa memang secara fundamental perusahaan ini bermasalah. Ada kebijakan tertentu yang mengubah fundamental perusahaan itu. Anda silakan ambil action. Then you have to Betul. reset. Gitu. Karena apa? Kembali ke tujuan awal yang tadi Sharon sampaikan. Tujuan investasi kamu apa? Tujuan tuh detail loh. Misalnya begini, tujuan saya adalah saya itu mau umroh. Saya mau ke Holy Land misalnya. Dalam waktu berapa tahun lagi? 5 tahun ke depan. Ya, Anda sudah calculate nih, berapa sih biaya yang saya butuhkan? Saya traveling sendiri, saya traveling berdua, bertiga, berempat, berlima, dan seterusnya. Jangan lupa tiap tahun ditambah inflasi, berapa persen. And then you have the final result, berapa sih angka yang saya butuhkan? Dalam waktu 5 tahun ke depan, saya bisa nggak dapat ini? Ya bisa-bisa aja. Cara gimana? Ya sesuaikan. Untuk dapetin angka ini selama 5 tahun ke depan, mana instrumen yang paling bisa membawa saya untuk mencapai tujuan keuangan itu? That's your plan. Itu tujuan investasi Anda. Jadi memang harus serigit itu untuk Anda menentukan atau memutuskan Anda investasi di mana. Gitu. Jadi investasi jangan tanpa planning, ya. Iya. Termasuk dengan berapa target investasi yang ingin Anda dapatkan nih, persentasenya berapa. Ya, bahkan beberapa investor trader khususnya dia udah bikin setting pagernya tuh. Naik 5%, ketinggian. Mm. Naik 1%, saya jual. Turun 1%, saya jual. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan menetapkan masing-masing strategi seperti apa. Kan teman-teman yang tahu, teman-teman yang butuh dananya kan buat apa. Iya. Gitu. Itu thanks tadi ditambahkan Sharon bahwa memang perencanaan tujuan investasi itu sangat harus dilakukan. Kalau Mm. enggak nanti yang ada sporadis, nggak ada arah Iya. tujuannya. Oh, oke, Mas. Kalau untuk investasi, Hmm. kan di pasar modal itu udah banyak produknya nih. Yang mana Hmm. nih yang menurut Mas yang paling ini pemula udah ini aja, yang baru-baru mau coba ini aja. Oke, kalau untuk entry level saya mengatakan bahwa reksadana itu adalah salah satu entry level, khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki basic economic atau basic pasar modal. Ya karena apa? Reksadana itu ya dibantu, diawasi oleh orang yang memiliki lisensi, namanya manajer investasi. Tapi Mm. kalau saham, itu Anda memang belajar langsung. Anda mau tidak mau terjun langsung untuk memahami bagaimana mekanismenya, bagaimana memahami analisa-analisa itu. Ya, jadi kalau Anda sebagai entry level beginner, please, Anda silakan mengambil langkah itu. Ya, tapi sesuaikan lagi ya dengan yang namanya profil risiko tadi. Gitu. Ya, itu adalah langkah awal. Nanti kalau teman-teman udah lebih advance lagi, nah di pasar modal juga ada tuh tingkatan-tingkatan selanjutnya. Ya, misalnya turunan saham derivatif, ada namanya structural warrant, ada namanya single stock futures. Nah, teman-teman bisa explore lebih jauh. Oke, tapi untuk sebagai basic, at least Anda you can feel the ambience dulu lah. Ya, Anda tahu, oh begini cara kerja pasar modal. Setiap tahun itu biasanya di bulan-bulan apa sih yang sering terjadi dalam tanda kutip koreksi. Koreksi itu kan ada beberapa musim, misalnya kayak dampak dari luar negeri gitu ya. Kita harus tahu tuh. Nah, itulah perbedaan seorang investor sama non-investor. Karena investor tuh dia akan mau tidak mau harus mencari informasi sebenarnya apa faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap economic of Indonesia. Eksternal seperti apa misalnya ya kaitannya dengan pemilihan presiden negara tertentu, Mm. kebijakan-kebijakan tertentu, ya penetapan tarif-tarif dagang tertentu. Nah, itu kan akan mempengaruhi juga. Termasuk juga dengan domestik, iklim politik, kebijakan pemerintah tertentu. Nah, itu kan berpengaruh. Nah, teman-teman ya harus melihat ke arah situ juga. Kalau nggak punya waktu,
Nah, ini kan jadi masalah lain. Makanya ada reksadana itu sebenarnya adalah membantu Anda menjadi pengganti. Jadi manajer investasi sebagai pengganti Anda dalam mengelola keuangan atau portofolio Anda. Gitu. Jadi Anda bisa masuk langsung nih. Kalau melalui orang lain berarti namanya reksadana, tapi kalau Anda mau mengelola sendiri namanya adalah di saham langsung. Tapi, nah ini nih informasi lagi nih. Tapi ada reksadana yang juga diperjualbelikan secara langsung oleh kita sebagai investor di saham, di platform saham. Namanya adalah ETF, Oh Exchange itu. Traded Fund. Oke. Jadi apa beda dengan saham? Saham tetap saham per saham, ya. Tapi kalau ETF itu reksadana yang diperdagangkan seperti saham di dalam platform. Gitu. Tapi tidak melalui manajer investasi yang mengelolanya. Iya. Anda yang menjadi manajer investasi gitu. Tapi paket yang Anda beli itu sudah merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko sebenarnya. Ya reksadana kan mitigasi risiko. Di dalam itu ada oh ada saham ini, ada produk ini, produk ini, produk ini udah pilihan gitu. Nah, ini dibawa ke dalam suatu platform yang namanya menjadi ETF. Anda tinggal perjualbelikan layaknya saham, tapi sebenarnya itu di dalamnya adalah reksadana. Nah, ini informasi yang teman-teman harus tahu juga ya. Reksadana itu di luar dari pasar, tapi kalau ETF saham itu dalam satu platform yang sama. Ya. Jadi Anda juga bisa. Nah, mulailah berlatih seperti itu. Nanti kan Anda akan menjadi manajer-manajer investasi buat diri Anda sendiri. Gitu. Betul. Iya, iya. Iya ya, ada ETF ya. Itu ETF itu menarik sih ya Mas ya. Gabungan tuh kalau menurut aku sih. Saham sama reksadana. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tertarik banget, itu mungkin bisa mulai coba tuh ya untuk dari ETF. Nah, kalau kita ngomongin tentang em, waktu, kapan nih Mas waktu yang tepat untuk invest nih? Saya mau invest. Kalau saya bilang sekarang sih sekarang. Kenapa? Artinya gini, teman-teman kita bisa melihat ya bagaimana progresnya pasar saham kita. Ya, kita punya satu harga yang menjadi indikator utama kita namanya IHSG. Oke. IHSG kalau teman-teman lihat ya pergerakannya dari tahun 2010 lah sampai sekarang Anda bisa lihat grafiknya seperti apa. Ya grafiknya naik terus gitu. Walaupun dalam 15 tahun terakhir fluktuatif itu ada tahun yang lagi naik terus ada yang turun ya. Itu kan juga menyangkut beberapa situasi negara lain juga. Faktor eksternal misalnya kayak pandemi kemarin itu kan berpengaruh besar. Oke. Nah, kedua, Anda berbicara kenapa dari sekarang karena memang Anda bisa memperhitungkan kalau Indonesia punya 283 juta penduduk Indonesia yang baru menjadi investor saham khususnya itu baru 7 jutaan. Yang menjadi investor pasar modal termasuk obligasi dan reksadana baru sekitar 13-14 jutaan. Artinya ini porsi masih gede banget nih Sharon. Ya, Anda bayangin nggak kalau let's say ya, nggak usah muluk-muluk, 10% aja dari masyarakat kita menjadi investor. Can you imagine bagaimana itu pengaruh terhadap pasar? Gitu. Ini Iya, kita iya. belum 2%, belum 3% mungkin segini. Let's say lah maksimal 5%. Masih segini nih market kita nih. Artinya porsinya masih banyak lagi, masih banyak orang yang bisa menjadi bagian dari dunia investasi lagi. Kalau ini semua teredukasi dengan baik dan mereka bisa mengatur keuangan dengan baik, itu impact-nya gede banget loh. Kayak gitu. Dalam setiap transaksi di pasar modal itu ada pajak yang kita store pada negara. Artinya apa? Itu juga bisa mendukung pembangunan negara. Gitu. Jadi teman-teman, dampaknya itu besar sekali dari investasi yang ada. Kalau kita sekarang Hmm. rata-rata satu hari ya, RNTH, rata-rata nilai transaksi harian itu sekitar let's say 10-11 triliun satu hari. Ya, apalagi kalau nanti sudah berapa puluh juta masyarakat kita yang menjadi investor gitu kan. Ya Iya. kita aminkan aja lah, setidaknya 50% Hmm. masyarakat Indonesia melek investasi. Hmm. Bagaimana transaksi kita? Bisa meningkat. Iya, iya. Itu. Jadi teman-teman mumpung masih sedikit orang dalam tanda kutip nih yang Hmm. menjadi yang berinvestasi di pasar modal, Anda bisa menjadi saksi sejarah nanti ketika one day IHSG udah di angka bukan 7 ribuan lagi, mungkin 20 ribuan mungkin ya. Siapa yang tahu namanya kita bermimpi menjadi lebih baik. Iya. Oke, tapi kita bisa melihat bagaimana progres pasar kita itu. Karena apa? Semakin banyak orang teredukasi, Sharon. Ya, orang yang dulu nggak ngerti menjadi ngerti. Karena apa? Kita gencar sekali. Ya, dalam satu tahun kita edukasi lebih dari 10.000 kegiatan dan berjuta-juta masyarakat kita edukasi dan itu memberikan dampak. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kalau Iya. masalah pilihan dia mau mulai atau tidak itu masing-masing. Hmm.
Karena untuk berinvestasi kan juga harus meyakinkan diri sendiri ya. Gitu. Ada Hmm. kok orang yang udah ikut edukasi berkali-kali tapi nggak jadi investor karena belum yakin. Ya it's okay, itu ada waktunya nanti. Daripada dia paksain juga sayang kan, takutnya dia belum siap dipaksain jadinya malah trauma gitu. Jadi kalau bicara pertanyaan tadi, kenapa sekarang ya tadi? Momentumnya ada di sini, Anda punya akses yang besar dan luas, manfaatkan. Kenapa enggak? Gitu. Oke, oke. Berarti yang terbaik sekarang, Mas. Yap. Kalau gitu lebih baik. Kan strategi investasi ini ada dua juga nih yang terkenal nih. Kita mau yang Hmm. lump sum atau yang sekali Ah, taruh untuk jangka panjang. Atau DCA aja, dollar cost averaging. Tiap bulan deh beli, sisain 500.000 gitu. Beliin investasi apa? Yang mana nih, gini, Mas? gini. Kalau lamsam itu ada kelebihan dan kekurangannya. Lamsam Oke. itu kan berarti kan sekali gebrak nih, wow, uang cash gede, jebret, dan Anda baru dapat bonus langsung jebret gitu ya. Kalau Mm-mm. lamsam itu pengaruhnya gini, ke punya potensi keuntungan yang lebih besar ketimbang menyicil dollar cost averaging itu kan dia kita nyicil lah ibaratnya. Oke, apalagi potensi keuntungan lebih maksimal itu kalau situasi marketnya lagi bullish, bullish itu lagi naik, gitu ya. Harga terus naik, nah kita punya cash besar nih. Misalnya nih lagi terima bonus, wah saya punya duit nih 10 juta, dapat bonus langsung nih begitu dapat bonus saya langsung beli jebret, beli saham tertentu. Nah, market lagi bullish itu enak banget. Namanya lagi naik ya, gitu ya. Ijo semua gitu, enak lihatnya. Satu hari, dua hari, tiap hari naik berapa persen, tiap hari naik berapa persen gitu. Langsung kita beli. Nah, pada saat kita beli, baru satu hari, dua hari udah meningkat berapa persen, kita jual. Keuntungan cepat. Itu Iya. salah satu benefit dari yang namanya lamsam ya. Anda bisa katakan lagi nih, lebih simple karena dengan lamsam itu Anda tidak perlu membeli secara berulang. Beda dengan cost averaging yang Anda membeli secara rutin tiap bulan. Iya. Anda pantau gitu. Kalau cost averaging itu kan harga saham lagi naik dia beli, harga saham lagi turun dia beli. Jadi tidak peduli kondisi market lagi turun atau lagi naik, pokoknya tiap bulan dia rutin aja dia komitmen untuk beli. Nah, itulah keuntungan dari yang namanya lamsam. Kalau dari sisi kekurangan, lamsam itu risikonya punya lebih tinggi karena kalau pasar turun artinya seluruh investasinya juga langsung Oh, turun. iya. Anda beli di sekarang di bulan Februari, Anda taruh 10 juta jebret. Nanti di bulan Desember, yang Anda lihat adalah, harga sahamnya turun ya, berarti nilai saya turun juga. Gitu. Iya. Langsung gitu. Tapi kalau cost averaging itu bisa mengubah harga dasarnya. Harga rata-ratanya bisa berubah. Gitu. Sehingga nanti Anda bisa menyesuaikan. Makanya kalau dollar cost averaging, dia biasanya menggunakan momentum ketika saham itu lagi turun, ya apalagi Mm-mm. kalau dia seorang investor ya bagi dia it's time to buy. Sekarang nih misalnya nih situasinya kan lagi market lagi turun, bank-bank tertentu yang teman-teman tahu lah ya, yang big cap itu kan sahamnya lagi wah terjun bebas begitu ya karena ada beberapa faktor eksternal. Bagi beberapa orang merasa bahwa oh ini adalah saatnya beli nih Iya. gitu ya. Ini saat saya serok atau bahasanya seperti itu. Itu kalau saya pergi seperti itu. Nah, karena apa? Ketika dia serok di harga murah, otomatis harga rata-ratanya jadi turun. Nah, sehingga nilai dasar investasi Anda harganya udah lebih turun nih. Nanti ketika dia naik, ya Anda tidak perlu nunggu BEP-nya di sini, tapi di sini udah BEP ibaratnya. Nah, sehingga dia bisa lebih akselerasi lebih naik. Nah, itu beberapa konsep-konsep dalam dollar cost averaging atau lump sum yang perlu teman-teman pahami. Gitu ya. Itu sih jalan. Kalau yang tadi lamsam ya, iya sih sebenarnya ada plus minus dua-duanya ya. Nah, Hmm. cuman memang kayaknya perlu dibarengin juga sama ini ya, Mas ya. Berarti kita nggak boleh langsung, misalkan saya investasinya ke saham, di saham A aja, semua udah, wah semua uang saya mau lamsam gitu. Berarti kayak gitu juga nggak ini ya, nggak bijak Iya, ya. nggak bijak juga. Karena kalau langsung dihajar sama di situ, ya kalau kondisinya bagus kayak saya bilang tadi sih enak, oke. Tapi gimana-gimana kalau situasi juga masih wait and see, tidak menentu. Ya teman-teman lebih baik jangan mengambil cara seperti itu. Nah itu saya bilang tadi, kalau kita paham dengan musiman, ya musiman itu kan ibaratnya ya pattern yang biasa terjadi di dalam dunia pasar. Ya, tapi itu pun terlepas dari situasi-situasi yang tidak terduga-duga. Mm-mm. Misalnya 2020, siapa sih yang nyangka ada pandemik Iya, berkepanjangan 3 tahun? No one knows.
Tapi tiap tahun itu kan ada istilahnya window dressing lah, January effect lah, apa. Nah, teman-teman akan lihat musim-musim itu, gitu ya. Nah, ketika Anda memahami musim-musim itu, Anda jadi ngerti nih kapan saatnya saya harus top up, kapan saatnya saya harus lepas dulu, saya cairkan dulu misalnya. Nah, pattern itu nanti teman-teman akan belajar dengan sendirinya. Makanya harus terjun juga, kalau nggak terjun susah gitu. Ya, jadi ketika Anda jadi seorang pemula, kalau pemula ya, bagi saya, kalau pemula itu lebih cocok dengan dollar cost averaging. Karena dengan dollar Oke. cost averaging itu tentunya lebih mengurangi risiko volatilitas, Iya. ya. Mengurangi risiko itu, lalu juga bagi pemula itu jadi nggak kaget, ya kan? Karena apa? Ditanamkan konsepnya dengan cara dollar cost averaging itu, ya ketika saham itu lagi naik ataupun lagi turun, tetap diajar untuk disiplin untuk membeli, berinvestasi gitu, supaya ya udah pokoknya tutup mata aja karena berpikir adalah ini buat jangka panjang. Tapi kalau buat yang udah expert lah ya, atau sudah lebih advance ketimbang dari beginners, ya teman-teman kalau mau ada satu momentum yang memang Anda lihat marketnya cocok, lagi bullish market, lagi enak, dan Anda punya cash besar, silakan kalau Anda mau mengambil metode lamsam seperti itu. Gitu. Plus minus sih dua-duanya juga bisa memberikan keuntungan kok, Sharon. Iya, 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 iya. Oh, Mas, Yap. diversifikasi nih. Kita mau ngomongin diversifikasi. Ya, ya, Diversifikasi ya. baik untuk pemula atau mungkin kalau kita udah pro sekalipun itu tetap perlu Heeh. diversifikasi. Betul. Bagi saya diversifikasi itu is a must, ya, karena diversifikasi itu tidak terlepas dari Anda baru ataupun enggak, Hmm, gitu. Tapi bagi orang yang sudah expert, mungkin diversifikasinya tidak terlalu banyak, karena dia sudah memahami dan mempelajari nih patternnya seperti apa. Oh, polanya seperti ini. Kalau yang produk A begini, produk B begini, dan seterusnya. Tapi kalau bagi Anda yang mungkin masih beginners, ya mungkin Anda silakan aja kalau mau mencoba seluruh jenis investasi yang ada, ya silakan. Ya, karena diversifikasi itu kan sebenarnya lebih lebih menjaga agar uang Anda tidak bertumpu pada satu kaki doang. Gitu iya. kan? Ada orang yang misalnya kayak tadi kan, dengan metode lamsam, lalu dia benar-benar hanya pegang saham doang. Wah, seluruh uangnya ada di sini, Sharon, dia taruh pada satu instrumen saham. Lalu ya amit-amit gitu ya, di tahun 2025 ini situasi memanas dan akhirnya bikin market lagi down lagi. Atau mungkin ternyata jangan sampai deh gitu kejadian kayak 2020 ada virus lagi berkepanjangan. Anda punya pengharapan dalam segepok uang ini, itu uang Anda di situ semua. Lantas Waduh, Anda hanya bergantung pada satu jenis instrumen. Lalu instrumen itu drop down gara-gara situasi. What do you think? wah, Jadi ngeri banget itu. yang harus dilakukan, ngeri banget, yang harus dilakukan adalah ya Anda pecah di beberapa. Mm-mm. Ya, pecah di beberapa itu, tapi dengan tadi yang saya bilang di awal, sesuaikan profil risiko, porsinya diatur. Ya, kalau Anda merasa Oke. lebih titik berat di kategori A dari sisi risikonya konservatif, ya gedekan di situ. Semakin gerak ke kanan, ya semakin kecil nilainya. Gitu. Jadi diversifikasi itu membuat Anda jauh lebih lebih bisa memitigasi risiko, ya. Tapi nanti kalau sudah boleh memahami konsepnya, teman-teman boleh nggak mengecilkan diversifikasi, ya boleh. Yang penting India tidak bergantung pada satu aja. Jangan the one and only lah gitu. Anda tetap milih ya dua atau tiga, oke. Iya, Ada teman saya yang diversifikasi sampai 7 produk, waduh, macam-macam. banyak Ya banget. silakan aja. Ya, tapi ya saya pastikan sama dia, masing-masing ini punya profil dan karakteristiknya harus diketahui. Dia punya emas, dia punya properti, segala macam. Harus pahami dulu. Boleh nggak saya propertikan lebih aman? Oh silakan, properti sekali jual memang jebret gede duitnya. Tapi apakah jual properti semudah Anda jual saham? Tidak, sulit banget. Nah, ya kan? Oh begitu cair sih memang enak gitu, dapatnya gepoknya gede gitu. Atau mungkin ada orang yang punya tanah gitu. Zaman dulu kan orang tua punya tanah. Ya, Iya. punya tanah, punya sertifikat. Ya, sorry ya, kejadian di Sulawesi Tengah, kebetulan saya tahun lalu sempat dinas ke sana, saya melihat tuh bagaimana bagaimana lokasi yang terjadinya likuifaksi tanah di Sulawesi Tengah, di Palu sana. Dan orang setempat mengatakan, oh di dalam situ tertimbunlah rumah-rumah besar segala macam. Siapa yang bisa mengatur? Kita nggak tahu, itu force major. Iya. Kayak gitu. Jadi tetap setiap ada produk investasi itu pasti punya plus minusnya. Emas batangan, sekarang orang banyak nyari itu. Ya silakan aja. Tapi juga harus dipikirkan, emas itu naiknya juga fluktuatif tinggi. Naiknya sehari 2.500, naik ke 5.000, turunnya juga demikian.
ya Anda punya emas batangan, it means Anda harus memiliki safety box buat itu. Either Anda punya di rumah brankas atau Anda taruh di SDBD Bank. Jadi hal-hal seperti itu yang jangan sampai Anda abaikan, pikirkan juga seperti apa. Ya, instrumen keuangan saat ini udah berbasis digital. Artinya, Iya. teman-teman tidak perlu worried lagi nih, termasuk saham. Saham itu sudah berbasis namanya scriptless trading. Ya, zaman dulu masih bentuk warkat. Anda beli saham zaman dulu dikasihnya lembaran saham, lembaran sertifikat. Zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang mah Anda tinggal menerima sertifikat elektronik. Berapapun ada transaksi dalam satu hari itu tersimpan dalam subrekening efek Anda. Jadi dari sisi safety keamanan ya hanya yang harus diperhatikan dari sisi gonjang-ganjing market, pergerakan di market seperti apa. Tapi Anda nggak perlu mikir bagaimana storage-nya, simpan di mana gitu. Karena masih ada sharean orang yang punya lembaran saham tuh masih ada. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, masih Iya berlaku. Karena sih. apa? Orang zaman dulu dikasih saham bingung. Ini Iya. buat apa? Nggak ngerti. Gitu. Oh iya. Oh iya Mas. Ini mungkin nggak kalau penting nih. Tapi mungkin Ya. orang-orang dulu mungkin suka lewat. Perlu evaluasi. Mau kita Oh, investor oh, panjang oke. banget atau kalau jangka pendek mungkin perlu ya. Cuma kalau jangka panjang banget itu tetap perlu nggak ya Mas? Oh, perlu banget. Tetap. Konsepnya kan PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Kan. Plan itu Anda siapin tadi. Yang tadi Sharon ceritakan bagaimana mengkonsepkan berapa lama saya mau investasi. Ya kan? Mm-mm. Targetnya berapa lama, berapa persen tuh target kenaikannya, lalu jangka waktunya berapa lama, dan seterusnya deh. Pokoknya sedetail-detailnya. Lalu Anda lakukan. Oke, setelah Anda bikin konsep, Anda do, lakukan. Anda lakukan nanti apa? Anda eksekusi. Beli apa? Beli produknya, sesuai dengan strategi Anda tadi. Oke? Cek itu di tengah-tengahnya. Yang makanya Anda bilang tadi kan evaluasi. Karena apa? Misalnya Anda jangka panjang nih. Saya punya target investasi 5 tahun. Ya Anda perlu dong mengecek misalnya nih berkala setahun ke 2 tahun, 3 tahun, Anda cek setiap tahun. Progresnya seperti apa. Ya, at least kalau dalam dunia kerja kan biasanya kan ada 3 fase ya, planning, monitoring, final. Ya Mm-mm. silakan ambil itu. Di awal ada planning nih, di tengah tahun ya Anda bikin evaluasi, monitoring sejauh mana nih pergerakannya. Misalnya Sharon punya target dalam waktu 1 tahun, saya pengen investasi saya berkembang 5% 1 tahun. Lalu Anda cek nih di bulan Juni, oh ternyata performa saya jangankan 50%, ini baru 20%. Mm. Yang harusnya ibaratnya kalau idealnya tengah tahun udah 50% nih. Kayak gitu. Anda boleh nggak do something? Ya udah silakan balik lagi ke plan lagi. Ini actionnya harus diapain? Oke, saya harus ganti instrumennya atau ganti produknya. Saya mulai dari awal lagi nih, bikin lagi plan do check actionnya. Gitu. Tapi ada juga umumnya kan begitu ya. Umumnya kalau ternyata tidak sesuai dengan target nih langsung tuh, wah gantilah apa segala macam. Tapi ada juga nih orang yang punya target nih, misalnya kayak tadi Sharon ya, setahun itu target 5%. Mm. Ya, baru bulan Maret, jebret, udah jangan 5%, udah 10%. Bisa nggak? Bisa aja. Iya bisa. Kalau berbicara disiplin strateginya, udah tercapai kan 5%-nya kan? Bahkan udah 2 kali lipat nih. Harusnya ngapain? Harusnya Nah, diapain? jual Gimana? ya. Ambil aja profitnya udah. Kan idealnya begitu ya. Kenyataannya gimana? Bang Tidak berpikir lagi ditahan. kan? Iya. Wah, ini baru 3 bulan, baru 3 bulan pertama udah 10%. Bayangkan masih Apalagi. ada berapa triwulan ke depan lagi. Wah, bisa naik lagi nih. Wah, mulai tuh greedy-nya naik. Iya ya, gridnya naik. Ya, nah jadi teman-teman hati-hati. Greedy itu sometimes bisa bikin GERD juga, hati-hati. Gitu, karena apa ya? Ekspektasi kita udah berlebihan. Gitu Mm-mm. ya. Saya punya beberapa case teman-teman yang demikian. Targetnya sekian, ternyata dia terbuai karena di luar dari perkiraan dia, target waktu investasinya itu ternyata lebih cepat sudah tercapai. Tapi setelah itu apa? Ya, akhirnya apa? Dia mentoleransi lagi. Gitu. Oh. Yang harusnya bisa dia terima maksimal keuntungan, akhirnya cuma minim keuntungan yang diterima. Nah, belajar dari hal seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Ya namanya Anda mau dapat untung adalah kapan Anda menjualnya di harga berapa. Yang pasti adalah kalau Anda jual lebih tinggi dari harga beli itu baru untung. Udah gitu aja. Ya kan? Iya, iya. Itu. Jadi teman-teman ya kalau memang sudah lihat untung dan sudah sesuai, kalau Anda mau menikmati itu dalam arti Anda realisasikan harus dijual dulu.
Kalau nggak dijual ya nggak dapat keuntungan gitu. Iya, benar. Nggak terrealisasi ya. Mas, Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. oke. Kalau di semenjak berinvestasi, jujur aku jadi belajar sabar. Hmm, Sabar menunggu agar instrumennya itu naik harganya. Lalu juga jadi belajar untuk apa ya, pola pikirnya itu dilatih untuk nggak greedy tuh. oke. Kayak yang tadi, mungkin kalau misalkan trading, oh itu harus sesuai plan. Kalau misalkan udah lewat, sikapnya tuh harus apa? Entah taking profit atau cut loss, itu harus dilakuin. Itu jadi belajar banget tuh. Kalau Mas Marco nih, apa sih Mas yang Mas pelajarin semenjak kenal dunia investasi? Tunggu, 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 tunggu. Ulang dikit, ulang dikit. Saya kurang apa, agak robot-robot tadi kata-katanya, kepotong. Jadi Kalau ini kan pertanyaan, sekarang nih Sharon udah belajar nih, oke, dari pengalaman hmm, Sharon di masa iya. modal, belajar untuk bagaimana cut loss begitu itu. Ya, jadi lebih apa ya? Oh, kalau udah bikin plan ini harus disiplin dilakuin dan harus Betul. evaluasi. Itu Hmm. itu yang saya dapetin. Nah, kalau Mas Marco nih, ada nggak yang Mas Marco dapetin selama Mas Marco tuh terjun di dunia investasi? Saya, oke, dalam dunia investasi memang membuat kita mau tidak mau harus terjun di dalamnya. Terjun dalam arti gini, kita harus melihat secara helikopter view juga. Karena apa? Oke, Namanya investasi itu, apalagi di kita ekonomi itu banyak faktor nih yang mempengaruhinya, Sharon. Ya, kadang-kadang faktor-faktor itu sendiri pun kalau kita pikir apa kaitannya ya, faktor ini kok bisa mempengaruhi ini dan itu gitu, sehingga berakibat pada penurunan nilai investasi dan seterusnya. Nah, dengan cara kita memahami berbagai macam aspek tersebut, itu akan membuat kita jauh lebih eh, saya katakan bijaksana atau wise dalam Anda menentukan langkah Anda dalam berinvestasi. Oke, oke. saya banyak melihat orang-orang yang termakan karena tidak memahami konsep investasi, termakan dengan pergerakan-pergerakan yang faktor kepanikan sesaat. Hmm, Tetapi di satu sisi, banyak orang-orang yang juga dia justru menikmati kepanikan orang tersebut. Saya oh mengambil iya. case tahun 2020 sampai 2022 itu ya, khususnya di awal-awal era pandemik gitu. Saya melihat bagaimana drastisnya penurunan IHSG. Hmm. Ya, saham-saham luar biasa yang big cap itu terjun bebas. Ya, tadi ada yang sebut tuh kan, wah, ARB berjilid-jilid gitu. Wah, oke. Karena apa ya? Banyak orang panik. Sometimes gitu, apa nih gitu kan. Tiba-tiba kita lagi di suatu tempat, tiba-tiba orang teriak, kebakaran, kebakaran gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, apaan sih gitu. Tahu-tahu ikut lari aja gitu. Jadi Ya berlari. kan? Nah, tapi satu sisi ada orang yang justru mengambil kesempatan di saat kepanikan orang itu. Orang lagi jual-jual banyak, orang tersebut melihat bahwa ini momentumnya saya untuk mengambil karena orang lagi panik nih. Gitu. Akhirnya banyak orang yang muncullah istilahnya OKB, orang kaya baru. Pertanyaan saya adalah, teman-teman mau jadi orang yang panik atau menjadi orang yang justru mengambil momentum itu pilihannya. Gitu. Ya kalau saya mengambil orang yang harusnya tidak menjadi orang yang tidak panik. Justru mengambil momentum saat orang lagi panik tersebut. Lawan Gitu. arus ya. Lawan arus. Hmm. Tapi kan kita tidak selalu mengharapkan hal seperti itu terjadi ya. Ya kan? Masa kita Iya, ngarepin COVID tiap tahun jadi ya enggak. iya, Tapi iya, ketika iya. momentum itu ada, then you have the actions. You have to Hmm. take action untuk hal itu. Gitu. Itu sih yang saya pelajari ya selama saya di dunia Iya. investasi. Wih, oke. Wah, itu menarik banget nih, Mas. Terima kasih loh. Pengalaman itu guru terbaik. Oh ya, ya, Pengalaman ya, itu ya. guru terbaik. Makanya kalau kalau nggak ada pengalaman kan nggak enak ya, Iya. susah ya kita menjadi untuk belajar. Makanya teman-teman jangan ragu, harus berani untuk memulai. Ya, at least apa punya niat starting dulu aja. Karena investment itu bukan sesuatu yang harus Anda paksakan, ya. Bukan sesuatu yang harus wah membuat Anda tiap hari harus trading, tiap bulan harus belum tentu, ya. Tapi ketika Anda punya platformnya, anytime you ready, ya, your financial says yes, and then you can do it, Ya. gitu. Ya, kadang-kadang kalau ditanya, aduh tunggu saya siap deh, kapan siapnya? Sementara Iya kita lagi. pinjol jalan terus gitu kan, pay later gerak terus gitu ya, kapan? Harus Mm. diniatin memang. Makanya dari awal tuh harus bisa membedakan antara yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kedua adalah ketika Anda punya pendapatan, you have to
mensisihkan Hmm. instead of mensisakan. Gitu. Oh iya. Jadi beda, sisihkan dan sisakan itu berbeda. Nah, kalau teman-teman punya komitmen itu, punya strategi itu, ya harusnya teman-teman dengan mudah dapat menerapkan investasi. Iya. Gitu. Selamat berproses. Mas Marco, ini tanpa terasa kita udah 1 Ah, jam. iya cepet juga ya. Kita udah Cepet banget ya. jam siang. Cepet ya? Iya cepet sih 1 jam ini. Mas Marco, thank you. Terima kasih banyak nih Sama-sama. untuk guide. Sama-sama Syara. Yang nonton nih di live kali ini di live chat, semoga banyak dapetin masukan dan insight baru ya. Atau mungkin yang udah tahu diingetin lagi, karena kita pasti perlu banget diingetin. Nah, untuk Sobat Genfest, mungkin teman-teman di luar sana yang belum follow akun sosial media kita ya, yang official di cgsi._id itu mungkin bisa banget follow. Ada promo menarik untuk di bulan Februari dan bahkan tiap bulannya juga ada. Kita juga tiap bulan selalu ada kelas-kelas. Jadi kalau misalkan investor baru itu bisa banget nih untuk join, bisa ikutin kelasnya ya. Fasilitas yang dikasih bisa dimanfaatin. Ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mas Marco, ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesan saya mungkin yang penting ya bagi teman-teman, kan ini menyambung temanya tadi apa siaran besok, Valentine. Valentine. Iya. Wah, ya saya mau pesan aja kalau teman-teman harus melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi ya. Jangan apa-apa langsung, ini bahasa Valentine-nya gitu ya. Jangan apa-apa langsung nikah aja gitu Oh, oh ya. iya iya iya. Harus PDKT dulu, kenalin dulu bener-bener ya. Jadi kalau Anda ditawarin produk investasi, jangan langsung iyain ya. Betul. Pahami dulu, teman-teman belajar dulu, lihat, cari informasi, referensi ya. Kalau kata OJK itu ada 2 slogan, namanya 2L, legal dan logis Oh, ya. Legal nggak nih yang tawarin, kedua logis nggak yang tawarkan. Jadi teman-teman itu supaya apa? Supaya tidak ditipu ya, karena sekarang banyak investasi yang menguntungkan keuntungan tinggi tapi ternyata sangat berisiko di dalamnya. Jadi pesan saya itu, hati-hati teman-teman. Semoga teman-teman menikmati ya. Kalau Anda sudah berinvestasi, selamat menikmati hasil investasi Anda yang mungkin bisa sedikit digunakan untuk hari Valentine besok. Katanya gitu. menarik. Thank you Sharon, thank you. Ya. Thank you. Mas, kalau gitu thank you. Aku akhiri untuk live chat hari ini. Terima kasih banyak. Sehat Thank you juga, selalu. sama-sama Sharon teman-teman. Thank you, bye.